Oke, selamat pagi. Jadi, ini lanjutan tentang robotik, ini pertemuan ke-6, Internet of Robotic Things gitu ya. Ada istilah baru di internet ya. Jadi apa sih gitu ya? Robot yang punya akses ke internet gitu loh. Ya, robot yang ya gitu. Jadi konsep perangkat cerdas ya yang dapat memantau peristiwa yang terjadi di sekitar gitu ya, menggabungkan data sensor, manfaatkan kecerdasan lokal dan terdistribusi untuk memutuskan tindakan untuk manipulasi dan mengontrol objek di dunia fisik. Ya kalau robot itu kan dunia fisik gitu ya, dunia nyata kita gitu. Tapi ini bisa digunakan peristiwa yang terjadi di sekitar dan memanfaatkan kecerdasan yang lokal yang ada, dan terdistribusi yang ada di internet gitu. Ini ada yang lokal dan terdistribusi terpisah sana gitu ya. Itu yang Internet of Robotic Things ya. Seperti itu ya. Jadinya Internet of Robotic Things Network jadinya sini jaringan hal ya. Hal atau things yang terhubung ke internet termasuk perangkat IoT dan aset fisik yang mendukung IoT mulai dari perangkat konsumen hingga teknologi terhubung yang dilengkapi sensor. Intinya apa namanya robot yang terhubung ke internet gitu konsepnya ya, sehingga misalnya ditanya jadwal acara TV hari ini gitu dia bisa nyarikan di internet gitu misalnya, atau apa namanya misalnya mau pergian kemana gitu dia bisa mencari, oh macet jangan ke sana gitu ya, otomatis dia nyari di Google Map dan sebagainya gitu. Itu bedanya dengan robotik yang biasa ya. Jadi item ini adalah pendorong penting untuk inovasi yang terdapat pelanggan mengoptimalkan data aplikasi baru transformasi digital mesin aliran pendapatan di semua sektor gitu ya sana. Intinya aplikasi robot yang terhubung ke internet itu bukan ini ya kita yang mencarikan sesuatu di internet, tapi robotnya sendiri yang bertindak berdasarkan informasi yang ada di internet gitu ya. So, di persamaan IoT dan robotics ini, baik perangkat IoT dan robot tergantung pada sensor untuk memahami lingkungan sekitar yang proses data dengan cepat dan menentukan cara meresponnya, sama-sama menggunakan sensor kan sana ya, yang kita bahas di minggu lalu. Kenapa menangani situasi yang diantisipasi, sementara sebagian besar aplikasi IoT hanya dapat menangani tugas yang ditentukan dengan baik. Intinya IoT lebih ke ini ya, bukan tindakan langsung tapi lebih banyak ke ini ya, pengendalian yang lebih sifatnya tidak fisik gitu ya, tidak fisik, tidak melibatkan mesin gitu sebenarnya. Di perbedaannya sekarang, di persamaannya sekarang, perbedaannya. Yang utama antara IoT dan komunitas robotika adalah robot mengambil tindakan nyata yang berada di dunia fisik. Ya, fokus telah bergeser ya. Jadinya IoT itu lebih ke maya, lebih ke database internet ya. Sehingga ini sangat cocok, gap ini cocok untuk digabungkan seperti itu ya. Ini di sini Internet of Robotic Things ya, ada 3 jenis intelligent komponen ya, yaitu pertama ya, robot merasakan bahwa ia memiliki kemampuan pemantauan yang tertanam dan dapat memperoleh data sensor dan sumber lain. Sumber lain ini adalah internet gitu ya, data misalnya database dan sebagainya. Jadi apa namanya langsung terhubung dengan peta yang di Google Map atau sebagainya, itu bisa dihubungkan gitu ya misalnya. Intinya mengenali objek baru misalnya dari penglihatan tersebut, dia bisa langsung mencarikan ini misalnya bunga jenis apa, ini mobil jenis apa gitu ya, ini toko apa gitu misalnya, bisa dia mengenali itu. Intinya yang kedua adalah dapat menganalisis data ya, peristiwa yang dipantau. Berarti ada komputasi edge yang terlibat. Intinya apa namanya di sini ada istilah edge computing ya, adalah tempat data diproses dan dianalisis secara lokal. Ini analisisnya lokal, robot itu memiliki CPU tersendiri sana ya.
bukan di cloud gitu. Jadinya informasi yang sudah dipelajari bisa langsung ditanam di robotnya gitu, sehingga kalau udah dipelajari tidak usah dicek lagi di cloud, tapi cukup ini ya, di proses di edge computing, sehingga tidak perlu mengirimkan banyak data ke cloud gitu yang sini. Terus ini ya, apa namanya, tree intelligence component. Yang ketiga adalah robot dapat mengontrol atau memanipulasi objek fisik. Jika dirancang, ia dapat bergerak di dunia fisik gitu. Ini kalau IoT lebih ke yang dianggap diam gitu, tapi kalau dengan robot itu mungkin bisa sambil bergerak gitu. Kalau bisa antara mesin dan mesin, antara manusia dan mesin gitu bisa. Dan ini dapat mengarahkan ke pemeliharaan prediktif dan layanan yang sama sekali baru gitu. Ini bisa jadi hal yang baru ya, gitu ya. Jadi yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Sini ya. Oke, potensi Internet of Robotic Things. Nah, ini sini. Intinya pengembangan robotika itu kalau dari seluruh pengembangan produk itu 4% ya, masih sedikit. Tapi IoT, perangkat yang terhubung dengan internet itu semakin hari semakin banyak, misal 45% ya, termasuk apa namanya, smartphone itu juga kalau dipaksakan masuk di sini ya. Keseluruhan ya 4% dari semua pengembang sedang membangun aplikasi di cloud. Ini adalah gapnya, yang aplikasi cloud dan robotika itu termasuk minoritas dalam pengembangan. Dan ini sehingga kalau dimasukkan dalam bagian IoT itu sangat potensinya bagi dan unik gitu ya, seperti itu dibahas. Oke, itu saja barangkali ini mungkin bisa menjadi, sekarang masih kurang informasi mungkin tentang ini, tapi masa di ke depan mungkin akan sangat populer ya bidang ini gitu. Sekedar itu. Oke, itu saja barangkali, sekian, terima kasih.